Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sahabat Nudira Talk, Alhamdulillah malam hari ini kita bergabung kembali dalam YouTube channel Nudira Learning Center. Kita membahas tentang bisnis ekspor. Ya, Alhamdulillah malam ini sudah episode ke-35. Artinya ya nanti dengan tamu kita pada malam hari ini maka sudah ada 35 orang eksportir yang sudah sharing di dalam channel Nudira Talk ini ya, mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman semua. Nah, alhamdulillah malam ini kita kedatangan tamu luar biasa ini. Ada Pak Subairi. Assalamualaikum Pak Subairi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nur. Alhamdulillah sehat-sehat ya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya, Mas Subairi ini eksportir teman-teman ya, eksportir domisili di mana Mas Subairi di Jakarta ya? Utara, Pak. Jakarta Utara. Jadi sengaja tinggal di Jakarta Utara supaya dekat dengan pelabuhan. Iya. Ya. Nah, nanti kita dengar ceritanya nih Mas Subairi ini dulu mengikuti pelatihan ya, kemudian coba-coba ya dipraktekkan apa yang diperoleh dan kemudian berhasil. Nanti kita dengar ceritanya. Mas Subairi, Ya. boleh cerita sedikit tentang di ekspor ini apa bisnis ekspornya ekspor apa kemana Mas Subairi? Saya ekspor bahan baku untuk activated carbon yang dikirim ke India, Pak. Kalau dibilang di Indonesianya itu arang batok kelapa lah. Arang batok kelapa. Charcoal ya, charcoal. Tidak jauh-jauh dari dunia hitam ya. Ya kebetulan karena di tempat istri saya itu kan memang banyak kelapa, Pak ya, banyak yang bikin kopra sehingga batoknya itu jarang sekali yang maksudnya yang memanfaatkan banyak gitu, Pak ya. Ada juga yang sedikit-sedikit, sedangkan kami itu berpikir wah ternyata ini banyak nih, sebenarnya ini kan sampah sebenarnya, tapi kan banyak sekali gitu sehingga terinspirasi lah dari situ. Dari situ ya. Jadi gimana ceritanya ini mengawali bisnis ekspor itu gimana ceritanya? Awalnya bisa, atau ada yang diikuti? Awalnya saya ini Pak, awalnya saya kan memang sudah lama ikut komunitas pengusaha Muslim Indonesia, kebetulan anggota juga. Nah, saya waktu itu di FB-nya ya, ada pelatihan, entah angkatan kedua atau keberapa, saya lupa, terutama itu waktu itu di Bandung, Pak. Di Bandung. Tahun berapa Mas Beri, ingat nggak? Antara 2014-an kurang lebihnya. Saya juga lupa angkatan keberapa itu. Luar biasa, 8 tahun yang lalu. Iya. Tapi Mas Beri masih muda waktu itu ya? Iya, masih muda. Seperti itu Pak. Jadi saya ada pelatihan itu, saya kebetulan ketemu Pak Nur belajar di Bandung dengan keterbatasan saya memang. Tapi saya karena berani dan ingin belajar langsung dengan pakarnya, saya datang Pak ke Bandung waktu itu gitu. Seperti itu Pak awalnya. Memang khusus untuk mengikuti pelatihan. Khusus untuk mengikuti pelatihan yang diadakan oleh KPNI waktu itu di Bandung. Berapa lama itu pelatihannya? Masih ingat? Sehari aja itu, kilat sekali. Sehari aja. Tapi saya kebetulan waktu itu dikasih modul sih, Pak. Ada modul yang difotokopi sama pihak panitia. Dari situ saya belajar. Cuma modal nekat aja, Pak. Ngikutin petunjuk-petunjuk yang Bapak Nur ajarkan, yang ada di buku modul-modul itu. Ya alhamdulillah. Memang harus memang semangat menawarkannya gitu. Ya, nah terus sesudah ikut pelatihan, kemudian sesudah ikut pelatihan seperti yang di buku modul itu Pak Nur bilang, ekspor itu mudah. Artinya kata Bapak Nur waktu itu yang saya benar-benar ingat itu, pertama tidak harus punya produk, karena waktu itu saya memang tidak ada kebayang produk untuk mau ekspor karbon, bahan karbon aktif atau apa, saya tidak ada sama sekali Pak, karena memang saya pertama ingin belajar gimana sih ekspor, karena menurut saya pribadi ekspor ini kok kayaknya ribet, susah, apa gimana gitu. Jadi makanya saya datang, saya pelajarin, ternyata kata Pak Nur itu mudah, jadi nggak perlu ada produk gitu. Yang pertama lihat dulu di sekeliling kita, kata Pak Nur, baik di teman-teman, produk teman-teman
Sehingga waktu itu saya memang saya melihat yang saya ceritakan tadi, di sana itu banyak yang bikin kopra, sehingga batoknya itu tidak dimanfaatkan, Pak, waktu itu. Daerah Nah, mana itu, Pak Subairi? daerah Untuk Lampung halaman Selatan, istri. Pak, di daerah Oh, Lampung Lampung Selatan. Selatan. Ah, Ya, ya. betul. Di situ kan banyak sekali yang bikin kopra dan kelapa juga banyak. Nah, dari situlah saya timbul, ini bagus nih. Tapi saya masih belum tahu siapa sih pembelinya. Saya juga nggak tahu Ya. gitu. Jadi Nah, cuma gimana baru cerita ketemu pembelinya itu? Yang orang India itu di daerah mana? Di Pasar betul. Baru atau di mana? Oh, tidak. Jadi Oh, seperti petunjuk yang Pak Nur itu ajarkan itu, pertama kita harus menyiapkan ya surat, bukan penawaran sih, sebenarnya perkenalan aja. Perkenalan. Saya itu ada dua sebenarnya, Pak Nur. Bayar saya waktu itu bayar besar semua. Satu dari India, satu lagi dari Hebei, Cina, Hebei kalau nggak salah. Dua-duanya itu datang ke Indonesia, Pak Nur. Dua-duanya datang ke Indonesia. Datang. Saya minta datang karena kan saya nggak bisa bahasa Inggris juga. Terus yang sudah pertama, kirim perkenalan dulu itu. Pertama perkenalan dulu. Surat yang kata Pak Nur itu saya perkenalan. Kebetulan saya kemudian sudah dapat dari mana? Alamat mereka dari mana? Alamat email mereka? Saya mendapatkan alamat email itu seperti yang Pak Nur sarankan. Saya cari aja di Google. Pertama, saya sudah tahu nih, ternyata yang saya mau jual itu arang batok kelapa. Lalu saya bertanya pada diri sendiri, seperti yang Bapak Nur ajarkan, kira-kira siapa sih yang beli barang saya ini? Begitu saya coba bertanya pada diri sendiri, salah satunya adalah pasti yang buat bahan aktivated karbon dan lain-lainnya. Nah, sehingga saya sudah punya jawaban. Oh, ternyata yang beli banyak ini yang perusahaan aktivated karbon nih. Ini karena bahan baku utama. Karena buat selain buat penyaringan filter udara, filter air, juga buat penyaringan tambang emas. Sehingga saya mencari setiap, tapi saya lebih suka memang karena saya begitu bangun sholat subuh itu tidak ada aktivitas, nah di situ itu masih fresh, saya selalu mencari itu di Google, karena kan saya nggak bisa bahasa Inggris juga, saya nggak bisa bahasa Inggris, saya mengandalkan Translate. Jadi setiap saya di Google Chrome itu saya pasang dua, Translate satu, sama satunya buat pencarian, Pak. Jadi pencarian itu saya cari siapa sih yang beli? Berarti kan activated carbon, misalnya factory activated carbon lah. Pokoknya saya tulis aja di Google. Nah itu muncul. Saya maunya di mana? Nah, waktu itu memang saya tertarik. Ada beberapa Taiwan, terus Cina sama India. Saya searching aja. Nah, itulah muncul, Pak. Website itu muncul. Begitu muncul, saya masuk saja ke dalam websitenya. Disitulah ada email, Pak. Ada email marketing segala macam. Email itu saya catat satu-satu dulu. Jadi hari ini saya menargetkan misalnya daerah India. Jadi beberapa perusahaan di India yang berpotensi untuk kira-kira mau beli produk saya itu cari websitenya dulu. Setelah saya cari, saya masuk ke webnya sesuai yang saya baca di modul-modulnya Pak Nur. Saya langsung praktek karena memang kebiasaan saya kalau sudah dapat ilmu saya praktek. Karena kalau nggak praktek saya nggak tahu selanya di mana, kurangnya di mana. Akhirnya saya praktek, saya cari itu tulisin activated carbon factory gitu ya. Saya tulis aja di Google, muncullah itu. Misalnya India, ya udah tulis India, itu muncul semua, Pak. Begitu muncul, keluar, saya masuk ke websitenya satu-satu, saya simpen, saya tulis, saya bikin list alamat email tersebut. Setelah saya punya, ada beberapa, misal dapat 10, dapat 15. Nah, dari situ saya kirimkan surat perkenalan, bukan penawaran, Pak. Saya bilang aja pakai, cuma karena memang surat perkenalan saya itu termasuk waktu itu memang jadul, karena saya memang nggak bisa bahasa Inggris, Pak. Jadi saya translate aja. Saya translate, bikin surat perkenalkan, nama saya Heri, sesuai dengan apa yang disebut Pak Nur itu. Jadi kalau bisnis itu memang harus meyakinkan. Saya bilang saya eksportir karbon, activated carbon, misalnya saya eksportir karkol, coconut karkol from Indonesia, saya bilang nama saya Heri, gini, saya ada berkantor di Jakarta, saya bilang gini, jika Anda tertarik silahkan hubungin email kami gini-gini, saya kirim aja tanpa saya tahu apakah orang itu mau baca mau enggak, saya kirim aja, Pak, saya kirim kira-kira ada Pak Nima, saya kirim. Nah, besoknya lagi ada yang merespon itu, ada merespon, ada nanya, ada yang saya balas lagi, saya translate lagi.
Ada yang nyambung lagi, tapi yang tertarik biasanya mereka terus berkesinambungan. Mereka nanya, kita jawab, mereka akan balas lagi gitu. Terus nanya, balas lagi, itu biasanya agak serius dia bayar. Tapi kalau kita udah dia nanya sekali kita jawab, dia hilang, ya sudah, berarti dia agak terlalu kurang serius. Kita sabar aja gitu. Karena memang saya tidak langsung seminggu saya dapat bayar, Pak, waktu itu. Butuh waktu lama itu proses lebih dari sebulan, Pak. Saya baru dapat yang serius. Nah, yang India ini yang pertama, yang India, dia langsung telepon saya, karena saya menyertakan di situ di surat perkenalan saya, dikasih nomor telepon saya plus 62 kebetulan. Begitu dia telepon, sorry mister, saya bilang, my speaking no good, saya please komunikasi by email, saya bilang begitu, Pak Nur. Ketawa, enggak, no problem. Yang penting intinya kata mereka, penting bisnis katanya. Oke, akhirnya mereka, karena saya tahu tidak terlalu begitu bahasa Inggris, akhirnya komunikasi lewat email, intern tadi, Pak. Terus mereka tanya berapa kadarnya. Kebetulan memang sampel-sampel saya juga punya, walaupun awalnya saya itu tidak waktu itu tidak memproduksi sendiri. Awalnya saya itu ambil ke tempat adalah sebuah yang besar itu namanya Ibu Rita. Saya ambil dari situ dulu awalnya. Cuma saya memang karena saya dia pengumpul ya, pedagang. Betul. Pertamanya tidak langsung kita ngumpulin dari para petani yang dapat 1 ton, tidak. Pertama saya memang ambil dulu dari orang, karena memang yang orang India ini serius banget, Pak. Dia telepon kalau bisa bahasa Inggris mungkin. Saya sering telepon, tapi karena nggak bisa, komunikasi aja. Tapi satu saya bilang, jika Mister serius, please datang ke Indonesia ketemu saya. Oh, tidak masalah, kata dia. Saya kira mereka bercanda, Pak. Ternyata benar, kalau orang luar itu kalau dia komitmen, dia serius, dia datang. Cuma kan memang sebelum datang saya sudah ada barang, artinya walaupun saya tidak produksi sendiri, waktu itu saya sudah bilang ke Ibu Rita ini ya, Ibu Rita ini saya bilang, Ibu kan jual, saya mau jual lagi ke luar negeri, tapi kalau nanti ada buyer yang datang, bilang aja saya bagian pemasaran untuk ekspornya. Oh ya, tidak masalah, malah mereka senang hati, karena mereka produknya akan terjual. Nah, satu lagi dari Cina. Cina itu dari Hebei kalau nggak salah ya, Hebei Cina, saya alamatnya itu sama juga. Saya bilang kalau memang tertarik Anda datang. Akhirnya datang. Waktu itu yang datang duluan dari Cina. Datang duluan dari Cina itu, dia datang, saya ingat betul itu ke Karawaci ya. Di situ dia nginep di Karawaci. Saya ke sana ngobrol. Karena saya tidak bisa bahasa Inggris, saya ajak tetangga yang bisa bahasa Inggris buat translate. Nah, dari situ saya ajak aja, itu kok enggak katanya. Jadi udah, jadi kita ngobrol berapa kekuatan. Tapi sebelumnya saya sudah mendata dulu ke yang saya mau ambil dulu, supplier saya berapa kekuatan, berapa ton. Jadi sehingga saat nanti kita ketemu sama buyer kami dari luar, kita itu benar-benar sudah ada jawaban pasti. Betul. Misal kita bisa sanggup 4 kontainer 40 feet gitu dalam sebulan atau berapa, kita bilang apa adanya. Kadarnya berapa. Sebelum beliau-beliau ini datang ke Indonesia, saya sudah mengambil sampel dan saya tes dulu ke suku Pindo. Jadi setelah keluar hasil itu yang saya kasih ke buyer. Jadi benar-benar real gitu, Pak. Jadi kita tidak ada menduga-duga atau apapun, karena kejujuran itu mereka senang. Kita tidak bisa bahasa Inggris, kita tidak apapun. Selama kita jujur omongan kita, kalau kadarnya 19, misal kadar 15 untuk kadar airnya, ya kita bilang aja kadar 15 gitu. Jadi kita tidak menipu-nipu atau apa, enggak, katakan apa adanya. Mereka malah senang kok. Akhirnya datang, karena memang penawaran sudah datang, mereka ngasih harga waktu itu ke saya, dan setelah itu dia pulang, dia mau harga mau mereka, tetapi yang India juga saya minta datang, dia datang juga, Pak, ke Indonesia. Nah, datang juga ke Indonesia. Kebetulan kalau yang India ini nginepnya di Grand Lake Danau Sunter Hotel. Mereka tidur di situ, saya samperin juga ke hotel. Nah, setelah itu ternyata yang lebih tinggi itu
pembeli ngasih harga dari India yang mau beli, ya otomatis kami pasti ngambil yang lebih tinggi. Dan dia continue. Dia bahkan saya sebulan itu bisa ngirim 6 kontainer, 7 kontainer, 40 feet itu dia sanggup. Karena dia perusahaan besar dan dia juga didistribusikan aktivated karbon yang sudah jadi, itu didistribusikan ke seluruh dunia, termasuk Australia, ke Italia, kemana, banyak itu. Makanya saya pilih itu Pak, awalnya. Tapi mereka senang ketemu kita apa adanya, ngobrol apa adanya, barangnya begini. Dan saya bawa juga ke tempat supplier saya bilang, untuk urusan harga dengan Pak Subairi atau Pak Heri ini, karena beliau yang bagian pemasaran. Memang saya sudah ngomong apa adanya. Jadi kita memang harus transparan sama yang pemilik barang itu, karena memang nantinya begitu dia nanya, siapa ini Pak Subairi ini, dia bagian pemasaran yang masarin ke luar negeri gitu, atau ekspor gitu. Jadi kita terus terang aja apa adanya. Jadi harga itu saya sudah bilang juga sebelumnya, Ibu, kalau untuk harga itu urusan saya tahunya Ibu jual ke saya sekian per ton, nanti urusan saya itu sama bayar saya, ya nggak masalah, ya begitulah Pak. Jadi kita memang yang dipraktekkan Pak Nur itu sangat benar-benar simpel, asalkan kita itu jangan menyerah. Karena memang pada saat saya sebelum mendapatkan buyer itu, kita mengirim email itu ada yang dibalas, ada yang nggak dibalas, itu sudah biasa. Tapi karena memang kita berkeinginan untuk bisa ekspor, ya tentunya walaupun kita tidak bisa bahasa Inggris atau apapun, yang pertama setidaknya kita jangan menyerah. Karena ada yang dibalas, ada yang enggak, itu sudah biasa gitu, seperti itu Pak. Baik. Nah, jadi kemudian datang nih si calon buyer itu ya. Iya, betul China Pak. dan India. Nah, kemudian udah deal tuh, langsung deal tuh, dia kasih pesanan saat itu. Langsung deal, dia langsung deal Pak, dia langsung bikin MOU, berapa you mau sanggup kirim katanya. Untuk pertama 1 kontainer aja dulu kita coba. Oh, no problem, sampai ikut Pak. Ada foto-fotonya sampai ikut. Dia sampai nungguin staffing Pak. Dari kebetulan saya di tempat supplier saya ya, yang saya ambil yang pertama kali nih Pak, yang pertama kali. Karena yang pertama kali itu kebetulan itu di Tangerang Pak, gudangnya. Jadi saya tarik kontainer melalui forwarder kita lah ibaratnya, yang NKL kita, itu saya tarik ke dekat Balaraja dari sana. Sehingga staffing di sana. Jadi kita transparan, waktu itu ada hampir 600 karung Pak. 600 karung itu 40 feet waktu itu. Itu bayar dengan senang hati. Iya, bayar dengan senang hati Pak. Dengan senang hati, dia ngikut aja sampai malam. Pokoknya jam 8 Isya itu baru segel Pak. Itu pertama kali saya tahu segel kontainer itu pertama kali, dengan bayar itu juga ada. Mereka enak lah Pak. Yang penting kita itu jujur apa adanya gitu. Kita kasih tahu barangnya ini kualitasnya, udah gitu, seperti itu. Kemudian selama bersama-sama dengan si buyer ini, gimana komunikasi Pak Subairi? Kebetulan ada Bu Rita juga, dia kan bisa bahasa Inggris. Saya kalau nggak ngerti dia yang ngasih tahu. Tapi enak kok. Kenapa? Kalau kita jujur transparan juga sama supplier kita, ya enggak, mereka tidak akan potong kompas kok. Mereka pasti menghargai, karena memang di awal saya bilang, itu tamu saya, itu urusan saya untuk harga gitu. Seperti itu. Saya kalau nggak bisa, sorry Mister, orang Indianya itu ketawa-ketawa aja, no problem. Bisnis nomor 1, number 1 katanya. Bahasa no problem. Ya seperti itu. Bisnis, dan kita ada barang bagus, kita jujur, udah itu aja. Jujur apa adanya, ngatain gitu. Kalau ditanya ya jujur gitu. Berapa sih kekuatan sebulan gini? Berapa kualitasnya? Dari mana ini barangnya? Gitu. Jujur aja, jawab aja apa adanya. Itu lebih senang Pak mereka. Nah, kemudian selama perjalanan ya, kemudian ekspor itu ada nggak pernah mengalami hal-hal yang tidak diinginkan, ada masalah gitu. Masalah di mana biasanya yang muncul? Kalau pertama itu alhamdulillah lancar Pak, karena kan kita memang produk itu tidak ada keterlambatan, karena memang waktu pertama ambil kan memang di Tangerang dekat Balaraja. Tapi setelah berjalannya waktu, berjalannya waktu, kami itu mengumpulkan sendiri dari yang di Sumatera yang cuma dapat 2 ton, 3 ton, jadi kami jemur lagi, gitu. Jadi bikin semacam gudang sendiri. Habis itu
bekerja sendiri, kemas sendiri. Baru setelah itu kita kirimnya itu kontainer tidak pernah ditarik dari, walaupun di Lampung itu ada pelabuhan Panjang namanya, tapi dari sana ocean freight-nya lebih mahal, lebih murah dari Jakarta ke India daripada lewat dari sana. Sehingga saya juga tidak ingin membebankan sama buyer kita, karena buyer kita udah anggap kayak saudara aja gitu. Nah, akhirnya kita itu ngangkutnya pakai fuso Pak dari sana. Nah itu aja yang bikin keterlambatan. Tapi saya nggak pernah khawatir karena setiap yang mengenai gudang di sini itu kita punya namanya MKL ya. MKL itu biasanya juga punya gudang sendiri gitu. Jadi kita tinggal kira-kira kapan staffingnya, mungkin sehari sebelum staffing kita berangkatin aja gitu. Jadi sehingga itu aja. Mungkin telat-telat sedikit itu tidak masalah. Tapi yang pertama kita selalu kabari sama misal sorry mister ini ada keterlambatan. Kita selalu jujur aja komunikasi. Biasanya mereka mengerti kok, tidak apa-apa. Gitu. Ya. Jadi barang diangkut dari Lampung ke gudang dulu di Jakarta. Betul. Gitu ya. Ya, habis itu baru kontainer baru datang ke gudangnya NKL. Itu pun bukan gudang kita Pak. Kita include waktu itu kita sih kenanya sekitar 6 juta itu udah all semua. Kita nggak mau tahu surat-surat apa semuanya itu yang urus, karena saya sendiri tidak tahu urus-urus mengenai, pokoknya udah jadilah itu MKL semua itu yang urus gitu, seperti itu. Tugas saya cuma mengawal bagaimana supaya barang dari Sumatera itu sampai selamat di Jakarta, itu aja. Iya. Kemudian berkaitan dengan quality control barangnya, itu dilakukan di mana, mulai dari quality control barang kami melakukan setelah kita itu sendiri. Jadi kita di situ kebetulan tetangga-tetangga itulah yang kita pekerjakan gitu Pak. Jadi kita karena setiap kita yang beli dari yang cuma 4 ton, 3 ton, itu kan masih agak basah ya Pak ya. Karena mereka itu ada juga yang mereka mati sendiri untuk pembakaran batok kelapanya, ada juga yang disiram kebanyakan. Sehingga yang basah itu kita jemur dulu. Jadi kita itu di sana bikin semacam kayak lapangan, cuma di semen aja, di plester. Nah dijemur aja secara manual. Kita nggak pakai oven, nggak pakai apa gitu. Seperti itu Pak. Sehingga dari situ baru kita timbang, misalnya per 50 kilo karung besar itu, baru yang ready udah disiap-siap semua, baru setelah siap, misal dapat 2 kontainer atau 3 kontainer, kita tarik ke Jakarta Pak. Seperti itu. Ya. Luar biasa. Kemudian kalau dengan bayarnya, pembayarannya seperti apa? Kalau itu kita gini Pak, kalau dibilang dokumen payment, DP ya Pak ya, dokumen payment. Saya nggak terlalu tahu sebenarnya karena memang saya tadinya minta LC. Awalnya saya minta, karena Pak Nur selalu ajarkan ekspor pertama harus LC, takut ditipu tapi karena buyer ada di Indonesia bareng-bareng kita, dia minta DP karena memang di perusahaannya pakai dokumen payment Pak. Jadi surat dari MKL itu semua BL-nya semua terbit, itu kami scan Pak, kita scan karena yang aslinya nanti dikirimkan. Jadi yang itu di scan itu nanti cair Pak gitu. Setelah scan baru dari sana melakukan pembayaran ke bank kita. Kebetulan kami pakai Mandiri gitu. Gitu. Jadi dikirim dulu via email ya. Ya, scanannya dikirim via email. BL-nya itu yang penting BL itu kita udah dapat dari pelayaran. Kami kan sering pakainya kadang PIL, karena PIL itu tidak terlalu ribet, lebih mudah ya, nggak terlalu syarat-syaratnya, karena kalau aktif karpol ini kan takut danger atau apa ya. Nah itu PIL, Larsen kita pakai. Nah itu setelah BL dapat, kami minta sama pihak MKL-nya. Nah dari situ saya scan Pak. Saya scan, saya kirim aja ke buyer kita. Buyer kita baru dia akan mencairkan transfer. Ya betul Pak. Lunasi ya betul. Itu, ya. Ya betul Pak. Nasi semua baru dikirim aslinya gitu ya. Betul Pak. Baru dikirim yang aslinya. Ya. Pakai apa? Pakai DHL atau pakai? Ya pakai DHL Pak. Pakai DHL. Dokumen aslinya. Ya dokumen aslinya. Seperti itu. Ya, jadi dan seterusnya memang paketnya dia DP, dokumen payment, karena memang dia
memang peraturan perusahaannya seperti itu. Saya bisanya perusahaan seperti ini gitu. Seperti itu, Pak. Ya, baik. Dan dia komit itu ya, dia transfer. Ya, dia komitmen, Pak. Dia komitmen memang. Dia komit. Ya, jadi dasar pengalaman Mas Zubairi ini dari bisnis ekspor itu gimana? Banyak sukanya, banyak dukanya. Kalau banyak sukanya kata saya ya sukanya kita happy-nya bisa pertama ya kita bisa praktekkan ilmu yang Bapak Nur kasih. Yang kedua sukanya itu nggak bisa bahasa Inggris, itu yang bikin saya ketawa sendiri karena memang jujur saya nggak bisa bahasa Inggris, Pak, cuma ngerti sedikit-sedikit, kalau ngomong nggak bisa, tapi saya ada keinginan yang kuat. Nah, dukanya itu apa ya, terkadang kita kalau lagi starting malam ya mau tidak mau kadang datang gitu ke tapi saya deket sih ya datang, Pak, karena kan begitu nyegel kita kan foto itu kita kasih ke buyer kita gitu. Sebenarnya buyer kita tidak terlalu banyak menuntut, tapi saya selalu memberikan kepercayaan penuh kepada buyer saya. Jadi setiap aktivitas saya, ini Pak, misalnya ke buyer saya, ini Mister, udah di jalan nih. Jadi yang dari Lampung misalnya kadang Puso jalan, saya foto, saya update aja. Jadi mereka enak gitu. Jadi walaupun tanpa diminta saya kasih aja gitu. Sehingga mereka tambah ya seperti saudara lah, Pak. Seperti saudara. Jadi ngomongnya bahasa Inggris campur-campur lah ya. Iya, campur-campur. Tapi bahasa isyarat juga ngerti mereka, Pak. Oh, bahasa isyarat ngerti. Iya, bahasa isyarat ngerti. Pas datang ke Indonesia kita pakai bahasa isyarat. Kadang saya juga tulis, kalau saya nggak ngerti, tulis di kertas. Tulis sama dia. Saya kan bisa. Kalau sedikit-sedikit baca, saya bisa, Pak. Gitu. Apalagi mengenai harga atau apa, nego kan. Kalau kita cuma ngomong-ngomong salah, kita bilang oke aja nanti, ya kan gitu seperti itu. Iya, Pak. Serunya di situ, Pak. Ya, baik. Kemudian menurut Mas Zubairi nih, kalau teman-teman bagi teman-teman yang sedang belajar atau bagi para pemula yang sedang belajar ekspor ya, peluang untuk jadi eksporter itu masih besar ya, masih besar, Pak. Masih besar karena banyak produk sekali sekarang, apalagi banyak produk UMKM, Pak. Nggak harus produk kerajinan, UMKM, tidak harus punya produk. Kalau kita nunggu produk itu kita nggak akan ekspor, Pak, lama. Yang ada lebih enak itu sebenarnya produk yang sudah ada, baik punya saudara, punya teman, punya orang lain, punya tetangga, kita pasarkan dulu. Setelah kita jalan, kita bikin pabrik sendiri. Gitu, seperti itu, Pak. Insya Allah peluangnya banyak, Pak. Karena kenapa? Karena memang pasar ekspor. Ya, betul. Karena selain kita produk-produk itu, terutama produk sekarang, produk-produk UMKM, kerajinan, atau apapun itu banyak, Pak, peluangnya sebenarnya. Tergantung gini aja, mau atau tidak kita itu memberikan perkenalan atau surat perkenalan terhadap calon-calon buyer kita yang kita. Jadi saran saya sih sebenarnya jangan terlalu banyak tujuan negara dulu. Kalau untuk pertama kali, kalau sudah kayak Pak Nur udah ahli, udah senior ya monggo banyak. Tapi kalau yang bagi pemula 2 atau 3 cukup lah. Karena nanti kita fokus benar-benar cari siapa sih pembeli potensial. Insya Allah akan ada gitu. Walaupun sehari, 2 hari, seminggu ya sabar. Kadang ada yang balas, ada yang enggak, itu sudah biasa. Tapi kalau kita begitu sehari kita ngirim 5 calon buyer kita, nggak ada yang balas, kita langsung berhenti besoknya. Ya kita nggak akan dapat pembeli, Pak. Seperti itu juga. Seperti itu juga. Jadi Mas Heri itu sebenarnya sebelum jadi eksportir apa ininya kegiatannya? Kegiatannya memang di awal dulu sekali saya memang karyawan Toyota, terus resign, pengen buka usaha catering. Nah, saya berlanjut lagi, pengen belajar ekspor, penasaran nih. Nah, akhirnya saya bergurulah belajar sama Pak Nur lewat KPMI gitu, seperti itu, Pak. Oh, gitu. Jadi udah ada usaha juga waktu itu ya, usaha catering ya? Ada usaha, Pak. Ada usaha. Jadi memang kalaupun waktu itu sih sebenarnya gini, waktu pertama saya memang untuk itu memang untuk modal sendiri karena memang saya sudah ada ya, karena waktu itu. Tapi bagi rekan-rekan itu jangan pesimis juga, sebenarnya Pak Nur udah mengajarkan
itu bisa LC juga, bisa dijaminkan juga. Atau kalau enggak gini aja, lebih gampangnya kita jadi broker aja. Ada juga kok beberapa yang mau, bagaimana kalau saya pasarkan, saya dapat berapa komisinya? Itu bisa juga sih. Sebenarnya tergantung kita mau berbicara sama supplier kita, itu terus terang apa adanya. Bilang aja, saya bagaimana Bu, Pak, kalau ini produk Bapak Ibu saya pasarkan. Misalnya dari ibu itu 1 ton 1 juta, saya nanti mau jual 1.300.000 atau berapa. Ibu cukup taunya, oh ya nggak masalah. Bilang aja di awal, insya Allah mereka mau kok. Karena kan kita tulus untuk membantu memasarkan gitu. Pasti mereka mau, insya Allah gitu. Ya, jadi modal bukan kendala ya. Bukan Pak, bukan kendala. Yang kendala utama itu sebenarnya kita diri kita. Mau atau tidak kita mau menawarkan atau kita mau mencari bayar kita, karena gitu seperti yang Bapak sampaikan ya, yang Bapak ajarkan juga waktu itu saya ingat. Jadi kita harus memang rajin menawar siapa sih, memang harus data dulu, jangan terlalu banyak produk juga, kita jadinya nanti untuk di awal, kalau sudah memang udah jalan produk apapun kita bisa dijualkan kan Pak. Jadi untuk di awal-awal jangan terlalu, biar fokus kita. Jadi biar fokus, misalnya 2 produk, fokusin aja terus sampai benar-benar dapat pembeli bayar. Dapat, ya, baik. Ngomong-ngomong itu kalau 1 kontainer 40 feet itu berapa ton itu arang itu? Itu arang sekitar 25 Pak. 25 kadang 24, kadang 24,5 gitu. Oh, baik. Banyak ya. Nah, jadi banyak Pak. Satu ton itu 1.000 kilo. 1 kilonya dapat untung berapa? Boleh dikasih tahu kan? Ya lumayan lah Pak. Saya itu seperti Pak Nur, yang penting jalan. Ya sekitar 20% lah Pak, kita ambil untung lah, normal lah. Di atas 10% lah. Apalagi kita pemula, memang ya jangan terlalu tipis banget, karena kan kalau tipis kan kita namanya pemula butuh ya kadang butuh eksperimen ini, butuh itu. Jadi ya 20% lah, lumayan lah Pak gitu buat uang jajan. Seperti itu. Apalagi kalau kita langsung nanti atas takdir Allah kita rajin, dapat ketemu buyer yang besar, bukan kita yang pusing. Kita yang pusing nanti. Kamu buat ada berapa ton, ada kita yang ditanya terus, bukan kita nanya. Dikejar ya. Ya bukan malah kebalikan. Kalau kita kan khawatir, Mister butuh berapa? Enggak. Kalau udah jalan ketemu, insya Allah kita yang pusing, kita ditanya sanggup berapa ton gitu. Kita yang akan ditanya nantinya Pak. Seperti itu. Alhamdulillah. Ya. Baik, sebagai penutup barangkali Pak Zubairi ini nggak kerasa kita ngobrol-ngobrol sudah lebih dari 30 menit nih. Kira-kira buat teman-teman adik-adik para milenial juga para generasi Z, yang ingin jadi eksportir, apa pesan Pak Zubairi ini? Pesan saya yang pertama, tanamkan diri, keyakinan dalam hati bahwasanya pertama pelajari dulu pasti ilmunya, pelajari dulu sesuai dengan karena gini, setiap orang yang sukses, setiap orang yang bisa itu pasti ada jejaknya, Nah jejak-jejak itulah pelajarin. Jadi pertama ilmunya dulu yang Pak Nur ajarkan, ataupun komunitas-komunitas yang mengajarkan ekspor, itu pelajarin dulu. Setelah kita pelajarin, yang kedua harus tekad. Saya ingin jadi eksportir, harus tekad, karena enggak tekad kita tidak bisa. Pertama harus tekad kuat, saya ingin jadi eksportir. Setelah kita ada tekad yang kuat, kita baru cari kira-kira apa sih peluang-peluang, karena peluang itu banyak. Kita tidak harus terpikir di dalam pikiran kita harus punya produk baru kita ekspor. Tidak, kita nggak punya produk bisa ekspor kok. Yang pertama. Yang kedua, jangan modal juga. Kita nggak punya modal, bisa juga kita jualkan produk orang lain dengan cara kerjasama. Artinya bilang aja jujur, Pak, bagaimana saya bantu jualkan, berapa harganya dari Bapak? Oke, gimana kalau saya jual sekian, nanti setelah dapat pembayaran dari buyer saya akan bayar ke Bapak. Terus terang, karena dalam keterus-terangan, kejujuran kita itu sangat bernilai sekali. Saya itu banyak mengambil hikmah. Bahkan pihak orang India ini bisa percaya untuk datang ke Indonesia. Padahal dia tidak pernah kenal saya juga tidak pernah bertemu. Karena
dengan apa adanya yang mereka jawab, kita harus jawab dengan apa adanya. Jangan kita, kita misalnya terutama dalam mengenai kualitas barang atau berapa jumlah sebulan kita sanggup 50 ton, katakan 50 ton. Jangan bilang kita sanggup 100, kita sanggup, katakan apa adanya. Mereka akan senang. Dengan berjalannya waktu, mereka akan meminta, mungkin kira-kira bisa nggak ditingkatkan gitu. Nanti kayak seperti itu. Jadi memang pertama jujur apa adanya. Yang kedua komitmen. Setelah belajar dengan Pak Nur ataupun modul-modulnya, itu harus komitmen. Saya ingin jadi eksportir, jadi kita harus cari produknya, peluang-peluangnya. Jadi nggak harus modal itu nomor sekian. Nggak harus produk kita nggak harus punya sendiri. Kita punya siapapun teman atau sahabat kita, tetangga kita, bahkan yang kita tidak kenal kita bisa jualkan. Nah setelah kita nanti sudah jual, barulah berpikir bagaimana kita caranya produksi sendiri. Itu mungkin nomor kesekian bagi saya. Jadi itu bagi kaum milenial, anak-anak muda, insya Allah bisa. Kalian itu potensinya tinggi. Kalian itu bisa bahasa Inggris. Kalian itu di dunia maya. Saya sendiri tidak bisa bahasa Inggris, modal nekat bisa pakai translate. Walaupun itu tidak masalah sebenarnya. Walaupun lebih bagus bisa bahasa Inggris, korespondensi bahasa Inggrisnya jago, itu lebih bagus. Tapi kalaupun nggak bisa, tidak apa-apa. Bagi mereka itu bukan bahasa, tapi bagi mereka itu adalah bisnis. Kejujuran kita, produk kita tentunya, gitu. Seperti itu, Pak. Jadi pertama harus semangat dan jangan pernah menyerah, dan harus rajin. Kalaupun misalnya kita menawarkan hari ini belum dapat pembeli, jangan langsung berhenti. Terus. Kalau saya berhenti, saya tidak akan mendapatkan pembeli, Pak. Seperti itu. Iya. Ya, baik. Wah, luar biasa ya, adik-adik, teman-teman ya, apa-apa yang disampaikan oleh Mas Heri Zubairi ini mudah-mudahan bisa menjadi pemicu semangat ya bagi teman-teman yang ingin menjadi eksportir atau yang memang sudah terjun masih pemula ya, terus lakukan. Kita punya peluang yang sangat besar ya, negeri kita luas, produk kita banyak, pasarnya juga di luar terus bertumbuh dan makin besar ya. Jadi teman-teman ya, silakan jangan lupa ya di like Nudira Learning Center, kemudian di share ke teman-teman yang sekiranya berguna. Mudah-mudahan apa diskusi kita ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang lain ya. Kemudian kalau ada komen, kalau ada pertanyaan juga silahkan tuliskan di kolom chat ya, nanti dibaca oleh Mas Zubairi atau teman-teman di Nudira Learning Center ya, nanti kami jawab sesuai dengan pertanyaannya masing-masing. Jangan lupa ada bel lonceng notifikasinya dihidupkan ya. Terus simak podcast dan Nudira Talk di Nudira Learning Center. Terima kasih Mas Heri Zubairi. Mudah-mudahan bisnisnya terus sukses ya, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Terima kasih, mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman semua ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.